Halo, selamat siang pemirsa. Tak bosan kami ingatkan pada Anda, situasi pandemi yang terasa semakin membaik, jangan membuat lengah, kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Pastikan vaksinasi Anda lengkap termasuk booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Kita percaya kita pasti bisa. Ya, hari ini pemirsa Kabar Siang tentunya akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan juga penting untuk Anda simak, termasuk mengenai sejumlah persiapan yang dilakukan jelang digelarnya pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember mendatang. Kabar beredar tempat dilaksanakannya akad nikah kedua mempelai akan digelar di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Seperti apa persiapan jelang akad nikah antara Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono? Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Kabar Siang bersama saya Ken Ana dan Yaumi Fitri. Kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa, Dioda Fasyahdila curhat pada penyidik tentang alasan lain mengapa dia tega meracuni ayah, ibu dan kakaknya. Lelaki pengangguran berusia 22 tahun itu merasa kedua orang tuanya pilih kasih dan lebih menyayangi kakaknya. Perlakuan berbeda itu membuatnya sakit hati sehingga merencanakan pembunuhan keluarganya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengebut pembangunan rumah bagi warga korban gempa di Cianjur, Jawa Barat mulai dikebut. Kediaman mereka dibuat di Desa Sirnagali yang tidak jauh dari tempat pembuangan akhir. Informasi terbaru akan disampaikan oleh Kairon Syah di sana. Pemirsa, banjir melanda pemukiman warga di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo beri pengarahan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum se-Indonesia pada acara konsolidasi nasional. Saat menjadi saksi dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, terdakwa kasus perintangan penyidikan Agus Nurpatria. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didesak segera memberikan klarifikasi menyusul mencuatnya kasus tambang batubara ilegal yang menyeret nama perwira tinggi Polri. Sementara itu, Komisi 3 DPR menyebut kasus yang bermula dari video viral Ismail Bolong tersebut syarat aroma politis. Lantas benarkah ada perang bintang di tubuh Polri? Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar rapat pimpinan nasional tahun 2022 yang digelar jelang pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Rumah calon menantu di Sleman, Yogyakarta mulai dipasangi tenda. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Ibu Negara Iriana Joko Widodo hadir di Pura Mangkunegaran untuk mengecek lokasi tempat diselenggarakannya tasyakuran pernikahan kedua mempelai. Sejumlah persiapan dilakukan jelang digelarnya pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember mendatang. Kabar beredar tempat dilaksanakannya akad nikah kedua mempelai akan digelar di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Seperti apa persiapan jelang akad nikah antara Kaisang Pangarep dan Erina Gudono? Berikut liputan reporter TV One Danita Riyadini dan juru kamera Don Wahid dari Sleman, Yogyakarta. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, puluhan tukang becak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengikuti. Pemirsa, seorang sopir online tewas setelah dipukul botol kaca bertubi-tubi oleh pengunjung sebuah kafe karaoke di Purworejo, Jawa Tengah. Pemukulan itu terekam kamera CCTV sehingga saat ini polisi tengah memburu pelaku. Sementara istri korban histeris karena kehilangan tulang punggung keluarga. Media sosial digegerkan dengan aksi brutal geng motor yang menyerang dan menganiaya petugas pengamanan perumahan Pakuwon City di Surabaya. Lebih memprihatinkan, para pelaku adalah remaja yang terlibat tawuran massal sambil minum miras. Kabar Siang masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa usai jeda. Ribuan warga memadati Masjid Agung At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur untuk mengikuti kegiatan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menjadwalkan sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan kematian Brigadir. Untuk mengetahui informasi terkini dari sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Arif Rahman, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami. Pemirsa, istri dan anak Ismail Bolong memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini. Pemeriksaan berkaitan dengan tudingan aliran dana tambang ilegal di. Ke informasi lainnya pemirsa, saat menjadi saksi dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, terdakwa kasus perintangan penyidikan Agus Nurpatria mengaku geram ketika terancam menjadi gelandangan puluhan warga korban penggusuran proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa usai jeda. Pemirsa, hari ini Komisi 1 DPR RI melakukan uji kelayakan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendoakan Kasal Laksamana Yudo Margono agar lancar dan sukses menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI. Sementara itu, Laksamana Yudo Margono menegaskan siap menjalani fit and proper test di DPR RI. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan dirinya telah siap menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi 1 DPR RI sebagai calon Panglima TNI. Kasal meminta doa dan support agar proses fit and proper test berlangsung lancar. Meski demikian, Kasal hingga saat ini belum membocorkan terkait visi dan misi maupun program yang nantinya akan disampaikan saat fit and proper test. Lalu bagaimana jalannya uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Jasmine Rahmadi. Ini menjadi akhir dari kabar siang hari ini. Saya Yomi Fitri. Dan saya Ken Anusta, teman-teman yang bertugas di kabar siang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa.